Kita mulai aja Kak ya, sambil nunggu yang lain. Iya Kak, siap. Sambil dihubungi Kak Angga untuk teman-teman yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, selamat siang kakak-kakak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan aktivitas tatap maya yang biasanya kita laksanakan malam, ini saya ajukan di siang hari. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita memasuki tatap maya yang ke-17, yaitu tentang rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi pada pertemuan siang hari ini kita membahas persiapan rencana tindak lanjut atau RTL. Durasinya 1 JP atau 45 menit. Nanti kita akan bersama di ruang tatap maya ini. Selanjutnya mari kita bersama-sama tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Silakan kakak-kakak untuk mengambil sikap refleksi kurang lebih 2 menit untuk melakukan fokus, tenangkan hati dan pikiran, dan arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Silakan bisa dilakukan kurang lebih 2 menit kakak-kakak. Oke, cukup. Selanjutnya kita melakukan doa bersama. Semoga kegiatan kita siang hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa di dalam hati, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Tidak lupa dan tidak intinya saya sampaikan kesepakatan bersama kita di dalam ruang
Zoom ini. Yang pertama, menyalakan kamera saat berada di ruang virtual. Yang kedua, mematikan mikrofon jika tidak berinteraksi atau berkomunikasi. Yang ketiga, hadir seutuhnya dalam ruang virtual ini. Yang keempat, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi ini kesepakatan yang sudah kita sepakati dari awal untuk kesepakatan kelas kita di dalam ruang virtual ini. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3 dan yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi agenda kita pada siang hari ini hanya dua kakak-kakak, merefleksi pembelajaran modul 3 dan memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita sesi ini yang pertama pendahuluan, yaitu meliputi kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar, itu kurang lebih 5 menit. Dan yang kedua, refleksi awal, itu kurang lebih nanti kegiatan kita 10 menit. Yang ketiga, menyampaikan RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, dan lini masa, itu kurang lebih 20 menit. Yang keempat, dialog, yaitu diskusi dan tanya jawab RTL, itu kurang lebih 7 menit. Dan agenda terakhir penutup itu 3 menit. Jadi ada 5 agenda kita pada siang hari ini. Jadi kurang lebih durasi waktu nanti tidak lebih dari 45 menit. Oke, kegiatan pertama yaitu pendahuluan. Fitur chatnya, kakak-kakak menuliskan pada kolom chat level berapa persiapan belajar pada sesi kita kali ini. Kakak-kakak memilih angka 1 sampai 10. Kira-kira kesiapan kakak-kakak mengikuti pembelajaran pada siang hari ini di angka berapa? Silahkan ditulis di kolom chat. Maaf Kak, saya pakai HP. Ini Oke, dari menu Kak chatnya Angga. di mana Kak ya? Menu chatnya sebelah gambar orang, Kak. Oke. Terima kasih. Oke, yang lain silakan ditulis memilih angka berapa. Dari Kak Angga di level 8. Oke.
Selanjutnya ada Kak Resdalia di level ke-7. Dari Kak Dwi Damayanti di level 6. Dari Kak Rizky Agastia di level 6 juga. Dari Kak Wahyu di level 7. Oke, di sini ada Kak Angga di level 8. Seperti apa Kak Angga? Kak Angga memilih level 8 ini, kesiapan Kak Angga seperti apa? Bisa dipresentasikan? Baik, terima kasih. Di sesi pada siang hari ini, kenapa saya memilih di level 8, meskipun tadi ada sedikit acara di tempat saya berusaha memfokuskan untuk mengikuti Zoom, karena mengingat betapa pentingnya pada sesi hari ini, yaitu membahas tentang rencana tindak lanjut. Oke, terima kasih Kak Angga. Kasih aplaus untuk Kak Angga, walaupun di rumahnya ada kegiatan, beliau masih tetap memprioritaskan kegiatan kita. Jadi itu menjadi angka kredit buat Kak Angga untuk kesiapan pembelajaran pada siang hari ini. Dari Kak Warji ada level 3 ini. Seperti apa ini Kak Warji memilih level 3? Karena hari ini tuh di SMA saya tuh lagi ada acara P5 karena saya jadi pemandu, pembimbing juga. Makanya sana sini Kak. Makanya kurang efisien. 5 juga hari ini. Oke, terima kasih Kak Warji. Jadi mungkin karena bebarengan dengan kegiatan ya Kak Warji, makanya memilih level 3 karena ya mungkin banyak kerepotan yang ya betul, yang di situ membuat Kak Warji tidak bisa fokus untuk melakukan dalam pembelajaran ini. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini harapannya kakak-kakak dapat memahami nanti dalam pelaksanaan RTL yang perencanaannya itu berbasis proyek yang dilakukan melalui komunitas belajar di sekolah kakak-kakak masing-masing. Di situ nanti ada aspek penilaiannya, ada lini masanya yang baik dan benar. Jadi demikian tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita memasuki kegiatan kedua kita yaitu refleksi awal. Kita bersama-sama mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang kita sudah lakukan di 2 pertemuan tatap muka yang sebelumnya, yaitu membahas tentang kelompok belajar yang ada di sekolah atau kombel. Silakan disiapkan menu chatnya kakak-kakak. Bagaimana menurut kakak-kakak
Jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah kakak-kakak. Silakan ditulis di kolom chat. Dari Kak Angga, menurut Kak Angga, karena mungkin ini pertama kalinya di sekolahan saya, mungkin akan lebih mengajak kompak atau membantu saya demi suksesnya kegiatan proyek ini. Oke, mungkin dari Kak Angga ini karena baru pertama Kak Angga ya, jadi sangat berpengaruh untuk kolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di komunitas belajar di sekolah. Oke, dari Kak Warji, sangat membantu karena kita bisa saling berkolaborasi, tukar pendapat dengan rekan sejawat demi kelangsungan KPS. Oke. Dari Kak Resdalia, menurut saya sangat setuju sekali saling bekerja sama dan berkolaborasi demi menunjang proses belajar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Oke. Pembelajaran berbasis proyek dilakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam KPS di sekolah akan menjadi lebih baik hasilnya karena dilakukan bersama-sama. Oke, dari Kak Dwi. Oke, saya ingin dengar suaranya Kak Dwi. Kak Dwi merefleksi seperti yang Kak ditulis di dalam kolom chat ini seperti apa Kak Dwi? Ya, begini Kak, ketika kita membuat sebuah proyek, tentu kita kalau berjalan bersama-sama dengan teman-teman, dengan rekan-rekan sejawat, tentu kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita membuat proyek dan ada teman sejawat yang membantu, ada kemungkinan teman kita itu juga memberi masukan, memberi arahan, kemudian juga saling membantu melaksanakan proyek tersebut, maka proyek tersebut hasilnya akan lebih baik ketika teman kita juga membantu dalam pemikiran, dalam tenaga, seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Dwi. Di sini dari Kak Fatoni sangat baik apabila dalam pelaksanaannya seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah berkolaborasi dan berkontribusi dalam kegiatan kelompok belajar. Jadi kalau saya baca dari kakak-kakak semua, intinya
sangat membantu Kak ya. Jadi kita berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat ini di dalam Kombel atau komunitas belajar ini sangat membantu, sangat meringankan kerja proyek kita karena tidak mungkin dan tidak mustahil pekerjaan itu kalau dikerjakan bersama-sama akan lebih ringan, pekerjaannya juga akan lebih cepat dan hasilnya juga akan lebih baik maupun bagus kalau dikerjakan dengan bersama-sama. Berbeda kalau kita dikerjakan sendiri, mungkin waktunya akan lama dengan proyeknya tersebut, hasilnya juga kurang maksimal. Jadi betul apa yang dikatakan Kak Dwi tadi, dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat ini, ya proyek-proyek kita sangat dibantu, ada timbal balik dari rekan yang lain, mungkin di situ bisa memberi masukan-masukan tentang proyek kita supaya kedepannya lebih baik lagi. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, kakak-kakak, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada peserta didik? Silakan ditulis di kolom chat. Oke, saya ingin pendapatnya dari Kak Wahyu ini. Seperti apa Kak Wahyu untuk pertanyaan refleksi yang kedua ini menurut Kak Wahyu? Pertanyaannya diulang, Kak. Oke, bagaimana pelibatan komunitas atau untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman Kak Wahyu terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oh ya, terima kasih, Kak. Keterlibatan rekan sejawat itu sangat membantu dalam kualitas pembelajaran, jelas sangat membantu. Terutama dalam memberikan kontribusi berapapun besar kontribusinya, seperti membuat lembar kerja siswa. Ada guru yang tidak bisa, ada yang guru bisa. Jadi dalam tim tersebut, setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kita satukan dengan tujuan yang sama, persepsi yang sama, hasilnya pun akan lebih baik. Karena dari beragam keterbatasan peserta dalam teamwork guru tersebut, itu akan menghasilkan dampak pada peserta didik. Jadi setiap guru itu mempunyai kemampuan atau aset yang dimiliki tersendiri-sendiri dan unik sifatnya. Dan kita harus menyadari
bahwa setiap guru itu berbeda-beda dalam penanganan peserta didik. Kita akan melihat dalam satu tim itu penanganannya peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang pinter ice breaking, ada yang tidak. Ada yang bisa membuat tertawa peserta didik, ada yang tidak. Itulah keanekaragaman itu menjadi sebuah proyek atau tujuan yang bersama. Sangat membantu bagi saya ini rekan sejawat dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk Kak Wahyu. Jadi menurut Kak Wahyu, perlibatan komunitas atau rekan sejawat ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan imbasnya itu juga dengan pemahaman komunitas belajar ini dampaknya sangat bagus untuk pembelajaran peserta didik. Dari Kak Wahyu tadi kita bisa mendengarkan banyak ragam atau kualitas-kualitas pembelajaran ini dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Mungkin teman kita ada yang pinter ice breaking, ada yang pinter IT. Nah, dikolaborasikan makanya akan menimbulkan kualitas pembelajaran yang sangat baik sehingga dampaknya juga akan ke peserta didik dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Kita lanjut. Ya, sama-sama. Ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap choice, voice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Tahukah arti voice, choice, dan ownership? Masih ingat? Voice itu apa? Voice suara. Oke, choice. Voice pilihan, Kak ya. Jadi kemauan peserta didik, terus pilihan peserta pilihan didik, dan berapa pilihan? Kalau ownership ya? Ownership. Kepemilikan, Kak. Ya, betul. Kepemilikan peserta didik. Jadi, menurut kakak-kakak, dalam melibatkan voice, choice, dan ownership pada peserta didik dalam penerapan PJBL ini sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik belum? Silakan kakak-kakak bisa tulis ke kolom chat. Oke, kalau menurut Kak Rizky, untuk pertanyaan ini seperti apa Kak Rizky? Sudahkah berdampak dalam pembelajaran peserta didik Kak Rizky? Kalau menurut saya sudah Kak, karena di sini untuk voice peserta didik itu mungkin merasa didengar, untuk choice-nya mereka dapat memilih sendiri, jadi guru itu hanya mengarahkan, tidak memilihkan. Nah, itu. Jadi untuk choice-nya bebas, di sini ke peserta didiknya bebas memilih kegiatan sendiri. Kalau di sekolah saya mungkin kasusnya seni tari, nah itu memilih sendiri gerakannya, bisa buat sendiri, bisa tari budaya, seperti itu. Untuk ownership-nya mungkin harusnya sudah sih untuk kepemilikannya, karena di situ ada mereka menciptakan tarian sendiri, nah itu harusnya mereka sudah merasa memiliki seni tarian itu sih. Itu saja kan.
Oke, terima kasih Kak Rizky. Jadi menurut Kak Rizky di dalam pelibatan voice, choice, dan ownership ini sudah berdampak pada pembelajaran peserta didiknya di sekolah, seperti Kak Rizky memilih kebebasan peserta didiknya untuk memilih pembelajarannya, terus mendengarkan apa yang diinginkan, dan mereka bebas melakukan seperti yang dicontohkan Kak Rizky tadi dalam melakukan seni tari kreasi yang sering dilakukan di sekolah Kak Rizky. Jadi peserta didiknya bebas membuat gerakan-gerakan tarinya yang di situ guru hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai pendamping saja. Jadi semua sudah diserahkan ke peserta didik. Oke, lanjut. Jadi tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK ini, jadi keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ini tujuannya merubah paradigma diri kita dan kelas kita dalam PJOK. Terus keterampilan menggerakkan rekan sejawat, ini pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi ini tujuan diadakannya kegiatan diseminasi PKG PJOK ya ini kakak-kakak. Jadi merubah paradigma diri kita dan kelas kita dalam pembelajaran PJOK dan keterampilan menggerakkan rekan sejawat di dalam komunitas belajar yang ada di sekolah kakak-kakak. Jadi inilah tujuan diadakannya program diseminasi PKG PJOK ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu penyampaian RTL. Ini yang akan kakak-kakak lakukan setelah tatap maya siang hari ini. Yang pertama, pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Itu pengantar tugas untuk kakak-kakak selanjutnya. Lanjut. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dalam struktur program, C. Keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program.
Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan, kakak-kakak. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi KPS terkait RTL PJOK. Di situ berbentuk bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi di situ PPT-nya nanti kakak-kakak buat PPT untuk tayang perencanaan berbasis proyek ini. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video maupun foto. Jadi nanti berupa video maupun foto-foto yang bisa dilampirkan ke dalam dokumentasi RTL nanti. Dan yang keempat, dokumen lain yang relevan. Jadi itu ada 4 aspek-aspek yang nanti kakak-kakak harus perhatikan dalam pembuatan RTL. Selanjutnya, rencana tindak lanjut atau RTL. Ini ada filosofi dari Sukhan Ratnakar. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini ada filosofi dari Sukhan Ratnakar. Dalam RTL ini, moda yaitu penugasan mandiri, jadi ini tugas mandiri kakak-kakak, tentang rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut atau RTL. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide, kakak-kakak. Komponen programnya yaitu 1. Judul program atau kegiatan. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, tujuan program. Keempat, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 7. Rencana evaluasi. 8. Kemungkinan tantangannya. Keterangan nomor 1 tentang judul. RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua, selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah kakak-kakak. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KPS, video, foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas sekolah. Pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Selanjutnya,
Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana, program, atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Komponen pertama yaitu judul program atau kegiatan. Judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang, kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program, ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah, dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan orang tua murid, data pencapaian murid dan pemetaan aset, dan sebagainya. Oke, selanjutnya tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Komponen yang keempat, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan, yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara, pilihan, atau kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari Sport Education Model atau SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran yang berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek tersebut. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakannya. Komponen yang kelima yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar.
Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas atau usia. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KPS. Contoh nama proyeknya Yuk Gerak. Joni sebagai guru PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta menyiapkan rubrik penilaian dan sebagainya. Yuni sebagai guru mapel IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaian dan sebagainya. Indra Sari sebagai guru mapel Bahasa Indonesia berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik. Dapat berupa galeri walk, PPT atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yang keenam, komponen yang keenam yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang didapat untuk melakukan pengambilan yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagian kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada atau implementasikan pada aset based thinking yang kakak-kakak punyai di sekolah. Yang keenam, milik sekolah tadi sudah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, atau survei, atau refleksi murid, dan sebagainya. Komponen terakhir atau kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Itu tadi aspek-aspek yang harus ada di dalam RTL kakak-kakak tadi. Jadi ada 8 komponen dan tidak boleh kelewatan kakak-kakak. Jadi harus mencakup 8 komponen tersebut. Terus aspek penilaian. Jadi ini aspek-aspek penilaian tindak lanjut RTL. Yang pertama yaitu tujuan program. Itu harus mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Dan yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program.
Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Itu meliputi deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. 2, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. 3, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Dan yang ketiga, rencana pelibatan komunitas mitra. Terus aspek penilaian yang terakhir yaitu rencana evaluasi. Di situ ada lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang diambil, teknik pengambilannya. Jadi ada 4 aspek yang nanti akan saya nilai di RTL kakak-kakak. Lini masa rencana RTL, penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Jadi setelah ini kakak-kakak sudah mulai membuat atau merancang proyek yang akan kakak-kakak sampaikan. Terus setelah itu menyusun dan unggah di LMS RTL yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KPS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL ini. Jadi waktunya seminggu kakak-kakak setelah pengantar RTL pada siang hari ini. Setelah kakak-kakak unggah, di situ tugas fasilitator menilai RTL unggahan kakak-kakak, dan nanti setelah itu ada umpan balik atau tatap maya lagi mengenai umpan balik RTL dan penghantar bukti karya. Itu tatap maya yang ke-18. Kita masuk ke kegiatan keempat, yaitu diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak-kakak, jika ada yang ditanyakan mengenai RTL yang akan kakak-kakak laksanakan. Saya persilakan, monggo. Kalau tidak ada, kita teruskan. Kalau ada, silakan ya, kalau ingin ditanyakan mengenai rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak lakukan setelah tatap maya pada siang hari ini. Jadi lini masanya kurang lebih 1 minggu kakak-kakak untuk sosialisasi ke rekan sejawat yang ada di sekolah kakak-kakak tentang program yang akan kakak-kakak buat. Kalau tidak ada, kita lanjut pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak. Yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi kegiatan kita merefleksikan sudah, yang kedua memahami penugasan yang saya jelaskan tadi. Kira-kira kalau belum paham, sebelum saya akhiri untuk pertemuan tatap maya siang hari ini, saya persilahkan. Kalau tidak ada, kegiatan kita lanjut ke penutup. Di sini ada filosofi, kakak-kakak bisa membaca. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah.
hati masih ingin bersama, tetapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini ada sebuah pantun di akhir sesi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan gimana Pak Sugi? Ada yang ingin disampaikan? Tidak, Kak. Tadi mohon maaf baru masuk. Kamar apa namanya? Kak itu. Orang aku agak habis Kak ini suaranya. Oke. Tugasnya Pak Gianto membuat pantun baru masuk. Oke, di Sampai silent mau dulu, Kak. guys. Selanjutnya dilanjut dengan pengantar bukti karya yang ini akan kita lakukan bersamaan dengan umpan balik setelah kakak-kakak mengunggah rencana tindak lanjut. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan tatap maya mengenai persiapan RTL yang akan kakak-kakak lakukan. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kakak-kakak dan kedepannya kakak-kakak bisa melakukan rencana tindak lanjut tentang pembelajaran proyek ini diberi kemudahan dan dapat menggerakkan komunitas-komunitas belajar yang ada di sekolahan kakak-kakak. Oke. Terima kasih kakak-kakak sudah meluangkan waktunya. Mungkin untuk pertemuan tatap maya yang ke-17 tentang persiapan RTL ini saya cukupkan. Jika ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup, monggo. Kalau tidak, saya cukupkan untuk pertemuan tatap maya pada siang hari ini. Sampai bertemu lagi di tatap maya yang ke-18, kakak-kakak. Di minggu depan kayaknya. Karena seminggu ini kakak-kakak persiapan untuk RTL. Oke, saya akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dihidupkan kameranya kakak-kakak, kita foto bersama. Wih, mantap Pak Gianto. Lampung Menggala apa Lampung Ngendi Pak?